Halo semuanya. Ya, materi kita kali ini adalah manusia, sains, teknologi, dan seni. Ya, lagi-lagi dalam judulnya ada kata manusia ya. Karena ilmu sosial budaya itu tidak jauh dari yang namanya manusia. Yang pertama, kita semua sudah menyadari bahwa kita sekarang menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0. Itu bukannya tanpa sejarah ya. Revolusi industri itu dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0. Nah, kok jadi bahas sejarah? Oke, nanti akan kita kupas lebih lanjut. Kita bahas ini dulu saja. Ya, Industrial Revolution Infographic. Ini rangkuman dari revolusi industri yang sudah kita alami apa aja sih? Ini yang pertama 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Lebih lanjut, yang pertama ini 1.0 itu industri pertama, revolusi industri yang terjadi pertama di dunia. Terjadi pada tahun 1764 di Inggris lebih tepatnya. Revolusi industri itu dimulai karena ditemukannya mesin uap. Jadi itu sangat mempengaruhi mechanical industry terutama. Jadi pada masa itu buruh-buruh yang tidak memiliki kemampuan akhirnya di PHK secara massal karena digantikan oleh mesin uap ini. Dan mesin ini juga tidak hanya mempengaruhi sektor industri, tapi juga mempengaruhi sektor agriculture atau bercocok tanam. Maksudnya? Ya dulu kan kalau cocok tanam ya pakai alat tradisional, sekarang bisa mulai pakai mesin itu pada tahun 1764. Kemudian kita masuk ke Second Industrial Revolution tahun 1870. Industri itu ada dipicu oleh adanya electricity, gas, and oil. Jadi semakin melimpahnya sumber energi yang berasal dari listrik, gas, dan minyak, sehingga segala bentuk pekerjaan yang berupa repetition, pengulangan, itu diganti dengan mesin. Contohnya mencetak atau menggerak-gerakkan itu sudah mulai diganti dengan mesin. Pada revolusi industri yang kedua ini, produksi transportasi terutama mobil semakin banyak, dan ada juga mulai dikenalnya telepon dan telegraf, bukan telegram ya, telegraf, dan mulai berkembangnya industri-industri besar. Berikutnya kita masuk ke revolusi industri ketiga 3.0. Industri ini diprakarsai oleh adanya digital revolution. Jadi mulai dikenalnya digitalisasi itu sebenarnya bukan sekarang. Jadi 4.0 ini bukan digitalisasi. Digitalisasi itu sebenarnya sudah dimulai dari 3.0. Komputer itu sudah mulai dikenal pada masa itu, pada tahun 1969. Jadi digital elektronik sudah mulai menggantikan analog elektronik, sudah ada komputer, sudah mulai ada internet juga, mulai ada robot. Tapi pada revolusi industri 3.0 ini memang sudah terdigitalisasi, tapi digital itu masih berupa alat yang perlu kendali penuh dari manusia. Jadi ya memang ada dampak PHK di sini tapi tidak begitu banyak. Nah, yang serem adalah yang challenging, yang menantang adalah sekarang saat ini kita masuk ke era revolusi industri 4.0 di mana bukan hanya digitalization aja, tapi ini lebih ke digitalization in every sector of business. Jadi di sini mulai dikenalnya
cloud computing and automation technologies. Diprakarsai dengan adanya artificial intelligence. Nah, kalian sebagai calon penerus bangsa, apakah sudah siap menghadapi ini? Ini sudah mulai berlangsung loh. Apakah sudah siap? Saya pernah menjelaskan kan, kalian calon tenaga kefarmasian, tapi masih belajar menggerus manual. Oke, itu kita train basicnya. Tapi belajar teknologinya itu juga perlu, kan? Karena teknologi itu terus berkembang dari masa ke masa. Jadi bisa jadi apa yang kalian pelajari saat ini sudah tidak lagi dipakai di industri kedepannya. Maka dari itu kalian harus terus update dan belajar terus baik di dalam maupun di luar lingkup tanda kutip sekolah formal. Jadi perbanyak asah-asahlah soft skill kalian. Oke. Back to the topic, what is artificial intelligence? Kenapa sih kok saya bilang it is challenging? Kenapa kok ini sangat menantang sekali? Jadi kalau kita bahas di 3.0 tadi itu, teknologi sudah ada, digitalisasi sudah ada, tapi masih dikendalikan manusia. Ini mesinnya sudah bisa berpikir. Jadi artificial intelligence itu seperti ini contohnya. Terjemah, kalian nggak perlu ke translator, sudah bisa ke Google Translate. Mau ngecek grammar, bisa ke Grammarly, dia yang mikir. Kalian nulis acak-acakan aja, nanti sama Grammarly dibenerin. Terus ada juga yang HP-nya Android, kenal dengan yang namanya Google Assistant. Ya, atau yang pakai iPhone mungkin kenal dengan Mbak Siri. Ya, di situ dia sudah pintar sekali ya. Kamu butuh apa tinggal ketemu si Google Assistant ini, aku mau tolong telepon siapa, nyalakan alarm. Kamu tanya apa saja pasti dijawab dengan si Google Assistant ini. Memang masih belum sempurna tapi akan terus berkembang karena kalau dilihat prospeknya Google Translate ini pun dari hari ke hari kualitasnya juga mulai bagus. Ada juga ini Gmail. Di email itu ada yang namanya spam filter. Jadi si AI ini pinter banget, dia bisa milah-milah mana yang email spam, mana yang enggak, tanpa perlu kalian lapor kalau ini spam, ya kan? Ini ada juga yang namanya Tesla. Tesla ini adalah artificial intelligence di mana dia bidangnya ada di mobil. Jadi mobil ini nanti bisa berkendara sendirinya tanpa harus ada pengemudinya, harus ada sopirnya. Kemudian bayangkan, jadi nanti semakin kedepannya kalau dia semakin sempurna kan, sopir-sopir juga bisa kehilangan pekerjaan mereka. Kemudian ya memang mereka masih belum sempurna, AI ini masih belum sempurna. Tapi mereka bisa memperbarui dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, semakin lama semakin baik. Jadi kelak ada kemungkinan manusia juga sepenuhnya digantikan mesin mungkin. Maka dari itu saya bilang persaingan kerja kalian nanti ke depannya lebih menantang lagi, karena bisa jadi saingan kalian sudah bukan manusia, bisa jadi robot. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang pun juga sudah ada yang namanya MOXI, MOXI. Itu Artificial Intelligence Nurse. Jadi dia itu perawat robot. Jadi sudah ada. Jadi jangan dipikir, aku kesehatan kok, bukan di bidang teknologi, aman-aman aja. Who knows? Siapa yang tahu? Ya, berikutnya. Maka dari itu kalian harus terus memperbaiki diri sendiri, jangan sampai kalah dengan
yang namanya teknologi. Sebenarnya teknologi itu ada, cikal bakalnya adalah karena manusia ingin mengatasi masalah kehidupannya. Contohnya dulu jalan itu terjal seperti ini, sekarang jalan sudah mulus-mulus, pakai aspal. Itu berkat teknologi juga. Nah, kembali ke topik kita hari ini, yakni sains, teknologi, dan seni. Ini sekedar teori saja. Apa itu sains? Sains adalah ilmu. Berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip saja, tapi juga suatu proses penemuan. Jadi ilmu itu baru bisa dikatakan ilmu atau sains kalau sudah dilakukan penemuan atau uji secara terus-menerus. Jadi ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercaya melalui eksperimen secara teori. Jadi ilmu atau sains baru bisa dikatakan ilmu atau sains kalau sudah ditemukan atau diuji secara teoritis. Jadi bukan hanya sekedar fakta atau konsep saja. Karena kalau sesuatu yang fakta kan bisa saja itu terjadinya karena kebetulan. Seperti itu. Sains ini sangat penting untuk perkembangan kemajuan kemanusiaan dan teknologi. Ya, seperti nanti kalau kalian mengerjakan KTI, skripsi, kan kalian perlu dasar sains, teori-teori, ilmu-ilmu terdahulu untuk membangun ilmu yang baru. Berikutnya, manusia sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu, sains sudah, sekarang teknologi. Yang trailernya sudah saya presentasikan di awal tadi, revolusi industri. Apa itu teknologi? Teknologi adalah sarana atau aktivitas yang dengannya manusia berusaha mengubah atau menangani lingkungannya. Seperti yang saya ucapkan tadi di trailer, bahwa teknologi itu adalah sumber atau obat dari masalah yang ada di manusia, di lingkungan manusia. Kayak tadi saya analogikan sebagai jalan yang terjal, kemudian manusia berupaya membuat teknologi agar jalan itu menjadi mulus. Teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, tekne dan logia. Tekne itu artinya adalah seni kerajinan, dan logia adalah logis atau ilmu. Konsep teknologi itu berupa transformasi dari alam yang tentu melibatkan manusia, berupa realitas atau kenyataan yang diperoleh dari ide manusia, keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan. Jadi ide yang diwujudkan sesuai prosedur dan disempurnakan. Teknologi adalah segala hal dan segala hal adalah teknologi. Masyarakat sengaja menciptakan dan atau menggunakan teknologi agar kehidupannya kian efektif dan efisien. Jadi kenapa sih kok teknologi itu terus berkembang, terus-menerus berkembang? Karena memang manusia itu tidak pernah merasa puas. Mereka ingin hidupnya semakin efektif, semakin efisien, semakin baik, semakin mudah. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua penggunaan teknologi itu selalu menyenangkan. Dengan kata lain, ada kalanya penggunaan teknologi yang lebih tinggi justru mengakibatkan hal-hal negatif. Contohnya, stres. Kita sudah punya teknologi canggih yang namanya mobil. Tapi ternyata semakin banyak mobil di jalan, semakin banyak kemacetan, dan itu menyebabkan bukannya malah semakin gampang, justru semakin susah kan? Dan itu bikin stres. Jadi tidak semua teknologi itu bisa berimbas positif.
memang suatu hal yang ada di bumi ini biasanya ada positif dan negatifnya. Berikutnya, teknologi digolongkan dalam 3 hal. Teknologi digolongkan dalam kurun waktunya ada 3. Teknologi tradisional, madya, dan modern. Ya, yang judulnya saja sudah tradisional, berarti ini teknologi dari zaman dahulu. Apakah masih dipakai? Mungkin masih di beberapa daerah yang terpencil, karena memang tidak bisa dipungkiri pemerataan ilmu dan teknologi di Indonesia ini masih belum bisa dikatakan 100% merata. Yang pertama, teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu bersifat padat karya. Maksudnya padat karya jadi yang melibatkan manusia dan biasanya dalam jumlah banyak. Dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat, menggunakan alat yang ada di sekitarnya, dan berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Jadi tidak perlu ada penelitian untuk membuat teknologi tradisional. Contohnya ini ada alat bajak sawah pakai kerbau. Transportasi tradisional pakai sapi. Apakah mereka buat penelitian? Tidak. Ya kebiasaannya dari dulu memang seperti itu. Dan bahan-bahannya juga kayu dari tempat-tempat terdekat kan? Berikutnya ada yang namanya teknologi madya. Ini kenapa saya nulis teknologi? Oke. Teknologi madya ini bisa dibilang tengah-tengah antara tradisional dan modern. Teknologi madya ini padat karya, sama seperti tradisional, masih melibatkan manusia, membutuhkan keterampilan juga, keterampilan seadanya, alatnya juga biasanya masih seadanya, tapi bentuknya itu dibuat berdasarkan penelitian. Contohnya kincir air untuk irigasi. Kan membuat kincir air itu juga butuh hitung-hitungan. Ya, ada penelitiannya lah. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya teknologi modern. Saya yakin kalian semua sudah tahu apa itu teknologi modern. Ya, yang kalian pegang saat ini, HP, laptop, jam. Teknologi modern itu lebih ke padat modal. Jadi yang paling banyak berkontribusi adalah bahannya, bukan yang bikin. Kalau bahannya nggak ada ya nggak akan jadi kan. Nggak bisa karena bahannya nggak bisa pakai ala kadarnya seperti teknologi madya dan teknologi tradisional. Karena bahannya biasanya impor atau dari tempat lain. Dan membutuhkan mekanis elektris, biasanya butuh daya, bisa daya listrik maupun baterai, dan berdasarkan penelitian mutakhir. Seperti yang saya bilang tadi, teknologi membawa dampaknya masing-masing, yaitu dengan adanya teknologi, sarana prasarana menunjang kegiatan ilmiah semakin meningkat, kemakmuran meningkat. Dampak positifnya contohnya produktivitas meningkat karena sudah ada mesin, jadi segala sesuatunya kalau mau bikin sesuatu lebih cepat, kualitasnya juga lebih baik. Contohnya jahit pakai tangan sama jahit pakai mesin, hasilnya juga lebih rapi pakai mesin. Keuntungannya karena lebih hemat tenaga, otomatis juga makin banyak. Proses produksinya lebih cepat, nyaman, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, dan masih banyak lagi dampak positif teknologi. Tapi, teknologi juga membawa dampak negatif. Contohnya, penyerapan tenaga kerja menurun karena beberapa hal bisa diganti mesin. Ada banyak PHK,
Ya, apalagi ini isu terkini ya, karena adanya Mbak Corona, ada banyak PHK di mana-mana. Ya, ya. Kemudian karyawan atau buruh menjadi teralienasi karena adanya mesin itu tadi, diganti mesin. Ada banyak polusi udara, darat, air, dan suara. Udara semakin kotor, air juga tercemar, suara makin bising karena macet, dan sebagainya. Dan semakin banyak dan bervariasinya kejahatan. Dulu kejahatan mungkin hanya sekedar jambret, curi, tapi sekarang sudah bisa ada juga yang namanya cybercrime. Jadi semakin bervariasi bentuk kejahatan karena semakin bervariasinya bentuk teknologi. Semakin banyak orang diperalat teknologi, bukan teknologi yang diperalat manusia. Teknologi kan yang buat manusia. Harusnya manusia memperalat teknologi. Tapi faktanya sekarang lebih banyak manusia yang diperalat teknologi daripada sebaliknya. Contohnya motor. Semakin canggih motor, semakin cepat motor, manusia semakin ugal-ugalan dalam berkendara. HP. Ini kalian pasti juga mengalami. Siapa yang bangun tidur langsung nyari HP-nya. Nah, itu kan membentuk kecanduan tersendiri. Zaman dulu tidak ada listrik pun fine. Sekarang mati lampu 2 jam, HP-nya lowbat, kita bingung. Kayak berasa nggak bisa berkomunikasi. Seperti itu. Jadi semakin banyak manusia yang diperalat teknologi. Dan salah satu dampak negatif teknologi lainnya adalah lunturnya berbagai tradisi, seperti yang sudah kita bahas di awal semester lalu tentang budaya. Berikutnya, teknologi itu kan lahir karena adanya iptek. Sains itu tadi kan, itu juga bisa disalahgunakan. Contohnya nuklir. Nuklir itu bisa menjadi energi yang baik sekali, energi yang besar kan, tapi juga memiliki negatifnya banyak juga. Contohnya juga polusi, cloning, efek rumah kaca, goncangan budaya, asosial. Nah, ini contohnya. Kita kan punya yang namanya AI, Artificial Intelligence. Nah, mahasiswa zaman sekarang kan sudah semakin cerdas ipteknya. Suruh menerjemahkan, oke, Google Translate. Suruh buat cerita, oke, Google Translate. Itu namanya dampak penyalahgunaan iptek. Contohnya kuliah online seperti ini ya, kan saya tidak bisa mengontrol kalian 100%. Misalkan ujian online, harusnya ujian, benar-benar ujian, ada mahasiswa di kampus antah berantah melakukan kecurangan dalam ujian online itu. Bukan kalian. Ya. Penyalahgunaan yang macam ini mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar sekali di kemudian hari. Contohnya kalau ada tugas bahasa Inggris dikit-dikit pakai Google Translate. Yang pintar siapa? Google Translate-nya atau kalian? Padahal yang butuh skill itu siapa? Google Translate atau kalian? Seperti itu. Artificial Intelligence itu hanya pembantu. Boleh dipakai, tapi jangan mengandalkan 100% dari situ. Seperti itu. Kemudian kalau kuliah online, UAS, kemudian kalian cheating, nanti ke depannya yang kerja itu internet atau kalian. Nanti yang terjun ke lapangan. Seperti itu. Jadi intinya kalau kalian tidak mau digantikan dengan mesin, yuk mulai sekarang jangan melakukan cheating apapun. Usaha memperbaiki kualitas diri, bukan kualitas internet.
Tapi kalau kualitas sinyal perlu diperbaiki sih, biar kuliah online kita tetap jalan. Seperti itu. Berikutnya, maka dari itu, teknologi boleh berubah dari teknologi rendah ke teknologi tinggi, dari teknologi rendah ke teknologi tinggi, tapi harus ada syarat-syaratnya. 1. Berkembangnya spesialisasi peranan. 2. Dikembangkan dalam ruang lingkup yang besar, harus merata. 3. Integrasi sosial harus meluas. 4. Kesediaan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan teknologi tinggi. Ya, teknologi kan semakin berkembang, kalian juga harus semakin ikut berkembang. Jangan sampai nanti dikalahkan oleh mesin. Ya, itu tadi tentang teknologi. Manusia sudah, sains sudah, teknologi sudah. Sekarang kita masuk ke seni, art atau seni. Kalau kita bahas seni, kita mau nggak mau akan teringat lagi materi kita awal kuliah dulu tentang budaya. Karena memang budaya identik sekali dengan seni. Tapi sebenarnya ada pembedanya. Berikut. Seni itu kan produk sosial. Jadi yang buat seni siapa? Manusia dalam sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah seluruh aktivitas dan tindakan manusia yang muncul dari hidup dan perasaan serta memiliki sifat keindahan sehingga mampu menggerakkan perasaan dan jiwa. Menurut Ensiklopedia Indonesia, seni adalah sesuatu yang berwujud atau tidak. Jadi seni itu bisa sesuatu yang ada wujudnya, bisa juga sesuatu yang abstrak, yang mampu memunculkan keindahan dan perasaan senang dari indera manusia. Dari sini, pengertiannya mirip dengan budaya. Bedanya ada di kata keindahan. Budaya itu belum tentu indah, tapi kalau seni sudah pasti indah. Ragam seni. Seni yang utama itu ada 4. Ada seni musik, seni gerak atau seni tari, seni rupa, dan seni peran. Tapi ada juga yang namanya seni tambahan, yakni seni dalam bentuk kerajinan tangan atau seni terapan. Ya, kalau macam-macamnya itu sudah pernah kalian pelajari dulu di SMA ya. Sekarang kita kaitkan seni dengan manusia. Fungsi seni itu apa sih? Fungsi seni untuk individu adalah memberikan peran dalam menciptakan peradaban manusia. Dan fungsi seni bagi sosial adalah mewarnai beberapa kehidupan manusia, ajang penyampaian pesan agama dan moral kepada manusia. Ini nanti dikaitkan lagi ke materi awal kita dulu yang peradaban. Masih ingat? Atau sudah lupa? Ingat ya. Ya, kata kunci seni ada di keindahannya. Keindahan itu punya arti macam-macam. Nanti saya kasih slide-nya aja, bisa dibaca sendiri. Kesimpulannya, makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia adalah perkembangan teknologi itu penting, baik di sektor kesehatan, pertanian, energi, dan lain-lain. Tapi dalam menghadapi perkembangannya, kita juga harus turut berkembang juga dan menggunakan, mengelolakan, menyesuaikan diri secara bijak. Jadi mentalitasnya juga harus ditata dalam penggunaan sains, teknologi, dan seni karena memang mereka membawa dampak positif dan negatifnya masing-masing. Ya, sekian untuk materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di Moodle atau di diskusi Moodle atau di diskusi Google Classroom. That's it and see you next materi. Sampai jumpa di materi minggu depan. Materi kita ke depannya adalah manusia dan
lingkungan, yang berarti ini ada hubungannya dengan bidang kuliah kalian, yakni kesehatan, karena kesehatan tidak lepas dari lingkungan. Okay, that's it.